Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya, aku udah buat evaluasi budgeting untuk bulan lalu dan juga udah update progress sinking funds dan shaving challenge-nya. Nah, di video kali ini aku mau buat budgeting untuk bulan November atau bulan terakhir di tahun 2023 ini. Kesimpulan budgetingku di tahun 2023 ini, alhamdulillah, ada beberapa tabunganku yang tercapai dan ada pula juga yang aku tangguhkan dulu dengan beberapa alasan. Beberapa saving challenge dan sinking funds yang aku berhasil selesaikan, yaitu yang pertama saving challenge 20.000 sebanyak 1 juta lebih dan uangnya aku belikan untuk membeli kasur baru untuk Kayash. Kemudian beberapa sinking funds lainnya seperti biaya lahiran aku gunakan untuk uang pegangan di rumah sakit selama lahiran. Lalu keperluan bayi juga terbantu dari tabungan keperluan bayi yang aku mulai ketika aku mengetahui hamil anak kedua di awal kehamilan. Lalu sinking funds kurban atas nama Ayash alhamdulillah juga terlaksana. Kemudian pajak mobil yang alhamdulillah terbayar tanpa mengganggu anggaran yang lainnya. Tabungan emas juga pernah aku selesaikan untuk 1 mayam selama 6 bulan. Tapi selain beberapa tabungan yang aku jelasin ke teman-teman tadi, ada juga tabungan yang terhenti untuk tujuan yang lainnya. Seperti tabungan emas yang baru aku mulai lagi di 1 bulan awal. Dengan sukarela aku hentikan dulu karena aku memutuskan untuk mengambil KPR syariah. Untuk tema gambarku bulan ini yaitu gambar sandwich. Gambar ini berkaitan dengan tema yang mau aku jelasin yaitu sandwich generation. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu sandwich generation adalah individu yang harus menanggung kehidupannya sendiri, orang tua, serta anak-anaknya. Disebut dan disimbolkan sebagai sandwich generation karena seperti roti lapis yang biasanya memiliki isi bertumpuk, di mana diibaratkan dalam roti sandwich, orang tua dianggap roti lapisan atas dan anak di roti lapisan bawah. Dan isian sandwich adalah individu tersebut di bagian tengahnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini. Pertama, kurangnya kemampuan mengatur finansial dengan baik, seperti tidak mempunyai tabungan hari tua atau dana darurat. Hingga telah waktunya ia pensiun, ia menggantungkan diri kepada anaknya. Atau dulunya ia juga seorang generasi sandwich dan menganggap hal ini adalah hal yang lumrah atau wajar. Dan penyebab lainnya mereka membeli barang yang tidak penting. Aku merasa beruntung mengenal gaya hidup minimalis di tahun ketiga pernikahanku. Aku lebih peka terhadap kehidupanku, mana yang benar-benar aku butuhkan dan mana yang sekedar keinginan. Dan aku lebih berhati-hati lagi untuk mengeluarkan uang. Aku berusaha menghentikan generasi sandwich ini di garisku. Semoga tidak meneruskan generasi sandwich ini ke keturunan kami. Langkah yang aku ambil untuk memutuskan generasi sandwich ini dengan mengelola keuangan dengan bijak, dengan rutin budgeting. Kedua, aku berusaha memiliki income tambahan seperti menjadi content creator, dan aku ada keinginan juga untuk memulai small business dari rumah ke depannya. Dan juga bertukar pikiran dengan saudaraku, memikul bersama situasi yang sedang kami tanggung. Menurut Islam, generasi sandwich ini tidak hanya soal beban dan materi, bahkan bisa menjadi berkah untuk kita, apalagi hal ini berkaitan dengan orang tua. Insya Allah akan menjadi berkah untuk hidup kita kelak. Mungkin untuk kita kaum muslimin bisa menggunakan istilah generasi sandwich ini menjadi generasi anfu'ahum linnas, atau generasi bermanfaat bagi manusia lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk membuat alokasi penganggaran tentu menyesuaikan dengan kebutuhan, pendapatan, dan keinginan masing-masing tiap individu. Dengan mencatat seluruh penganggaran, aku jadi lebih tahu kemana arah keuangannya dikeluarkan. Dan aku gak bingung lagi, gak ada drama atau perasaan-perasaan seperti kok uangnya tinggal segini, uangnya kemana aja ya. Nah, gak ada lagi perasaan-perasaan seperti itu.
Apalagi aku sistem orang yang pelupa. Untuk tabungan seperti simpanan tetap, selalu aku sisihkan di awal 10% dari total pendapatan. Dan untuk dana darurat juga aku sisihkan di ATM supaya lebih mudah mengaksesnya ketika dibutuhkan. Dan untuk nominal targetnya, untuk individu yang sudah berkeluarga minimal 6 kali biaya hidupnya. Sementara untuk sinking funds, aku menyesuaikan dengan target dan tujuannya di tahun depan. Dan biasanya sudah ada target waktu dan juga nominal yang ingin dituju. Untuk giving, kami memberikan sedikit rezeki kami tiap bulannya untuk orang tua, yaitu untuk ibuku dan ibu mertua. Dan pos sedekah ini tidak dipatokan minimalnya, semampunya kita, dan insya Allah kita gak akan kesusahan dengan membagikan sedikit rezeki kita untuk yang membutuhkan. Yang ada insya Allah rezeki kita bisa lebih besar jika kita ikhlas. Untuk keperluan living atau biaya hidup, ada yang bernominal tetap, ada juga yang bervariabel, tergantung kebutuhan tiap bulan. Faktor yang mempengaruhi adalah jumlah keluarga yang ditanggung, kemampuan, dan juga lingkungan. Aku membaginya menjadi 2 bagian, yaitu fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost seperti pegangan suami, potongan kantor, dan cicilan dari gaya hidup yang kurang tepat yang kami jalani dulu. Sementara variable cost, nominal aktualnya bisa saja berubah-ubah, tergantung dengan kebutuhan bulanan saat itu. Di sini aku akan menulis apa aja yang aku beli beserta nominalnya, dan aku buat saldonya jadi memudahkan aku dalam mengevaluasi keuangannya di akhir bulan. Dan di akhir bulan akan aku evaluasi jika ada uang lebih, baik itu uang kertas ataupun uang recehan, akan aku masukkan ke mini sinking funds barang keinginan, saving challenge, dan juga celengan receh. Dan ini adalah video terakhirku update progress budgeting. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini tiap aku progres penganggaranku. Kedepannya mungkin aku akan sharing-sharing lagi, tapi tidak untuk mengupdate progresnya. Dan ingat, kunci sukses budgeting adalah mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, rutin membuat penganggaran, dan yang terakhir, konsisten. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga apapun financial planning kita bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.